Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun dan kuasa hukum Jokowi Firman Pangaribuan. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar Bung Refli dan juga Bung Firman? Sore. Ya, selamat sore. Sore Mas, sore Bang Refli. Sore. Baik, saya mau ke Bung Refli dulu. Ya. Saksi fakta dan juga ahli sudah dihadirkan, kemudian poin krusial apa yang mungkin bisa menguntungkan posisi kubu Anda dan seberapa optimisme Anda dengan hasil sidang hari ini, Bung Refli? Ya, saya koreksi dulu ya. Saksinya ada 4. Oke. Dan ahlinya ada 1 tadi yang dihadirkan. Semua saksi itu adalah orang yang dipanggil untuk menjadi saksi oleh penyidik ya. Jadi mereka datang memenuhi panggilan penyidik dan kemudian memberikan keterangan. Dari keterangan mereka, kemudian kita konfrontasi apakah ada yang terkait dengan pasal 32 ayat 1 dikaitkan dengan bukti permulaan yang cukup. Jadi sekali lagi, kami tidak menguji benar atau tidaknya tindakan karena itu adalah di pokok perkara. Yang kami uji adalah apakah dalam penetapan tersangka dengan menggunakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE ini terpenuhi bukti permulaan atau minimal 2 alat bukti. Nah, dari sana tadi kita lihat bahwa semua saksi dari yang kita ajukan mengatakan tidak ditanyakan mengenai pasal 32 ayat 1. Jadi dalam konstruksi pemikiran kami untuk mengenakan pasal 32 ayat 1 tersebut ya, itu pertama harus ada dokumen elektronik dan dokumen elektronik itu mestilah milik Pak Jokowi. Dokumen elektronik tersebut dicuri, dihack, dirusak, ya, ditransmisikan oleh Roy Suryo kalau konstruksinya itu. Gara-gara dihack, dicuri, ditransmisikan tersebut, kemudian dokumen tersebut tidak bisa lagi diakses atau sudah rusak dan tidak lagi dikuasai oleh pemilik dokumen tersebut. Nah, itulah konstruksi yang kami gambarkan. Kami tidak menilai pokok perkaranya dalam hal ini apakah perbuatan itu benar atau salah, tetapi yang kami uji adalah adakah saksi atau ahli yang punya kualitas untuk yang melihat Mas Roy melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 32 ayat 1 dan ahli yang memiliki kualitas yang bisa menerangkan bahwa ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh Mas Roy, semacam image processing yang kemudian mengubah dokumen tersebut jadi rusak, jadi hilang, jadi tidak bisa dikuasai lagi. Nah, ini yang kita sedang perlihatkan dan so far sebagaimana saksi yang kami sampaikan tadi, ya mereka tidak pernah ditanyai soal hal-hal seperti itu. Entah nanti kalau besok saksi dari pihak termohon atau turut termohon, kita tidak tahu. Bung Refli, saya garis bawahi dulu apakah memang yang underline-nya yang dipermasalahkan adalah kualitas dari pembuktian yang selama ini menjerat Mas Roy, begitu? Iya, kualitas saksi, kualitas keterangan ahli yang kemudian bisa dikualifikasikan sebagai sebuah landasan yang adequate, yang memadai untuk menersangkakan orang. Nah, itulah yang kemudian kita uji dalam pra-peradilan. Saya ke Bung Firman dulu, ada sejumlah bukti yang kualitasnya dipertanyakan, begitu ya, dari pihak Mas Roy. Tanggapan Anda, Bung Firman? Saksi dan ahli. Saksi dan ahli, betul. Ya, jadi tentu sebagaimana tadi yang disampaikan sama rekan Refli, sudah disampaikan bahwa kalau bicara mengenai penetapan tersangka, sesungguhnya kan sudah ada putusan sebelumnya dari Pelapis 1 yang mengatakan penetapan tersangkanya adalah sah. Artinya pihak jaksa penuntut umum sudah melakukan assessment, begitu juga dengan penyidik terkait dengan hal-hal yang diperlukan terkait dengan delik yang dipersangkakan. Jadi kalau berbicara mengenai kualitas dan sebagainya, kita juga ya mempersilahkan pada hakim tunggal ya yang memeriksa perkara ini untuk menimbang apakah ya bisa saja kualitas daripada saksi fakta maupun ahli yang disampaikan oleh pihak Mas Roy juga bisa belum tentu benar juga seperti itu. Jadi kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Mas Roy dalam Rapid kedua ini itu sudah masuk ke dalam substansi perkara pokok dan saya pikir malah ini memperjelas bahwa memang kita tinggal masuk perkara pokok aja supaya nanti lebih jadi jelas terang menerang, karena tadi even di perkara pokok pun kita menyampaikan adequate saksi ahli maupun saksi fakta belum tentu bisa membuat ini menjadi berubah seperti itu. Tapi yang paling pas adalah di Rapid pertama
hakim telah menyatakan bahwa penetapan tersangkanya sah, artinya terhadap seluruh pasal-pasal yang disampaikan dan itu sah dan penetapan tersangkanya tetap sah. Saya rasa demikian sementara. Oke, tetap dinyatakan sah dan juga ada beberapa mungkin argumentasi dari Bung Refli ada yang dipertanyakan juga. Bagaimana Bung Refli? Ini saya perbaiki ya, ini mohon maaf ya rekan Firman. Tidak ada yang namanya petitum atau vonis yang mengatakan bahwa itu sah. Yang ada adalah bahwa dari sekian permohonan kami, maka yang dikabulkan itu adalah soal penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dinyatakan tidak sah. Nah, permohonan selebihnya ditolak bukan karena kemudian kita pandang balik, ya kan? Tetapi lebih pada bahwa itu tidak dipersoalkan, ya. Jadi kita belum pernah mempermasalahkan soal penetapan tersangka. Jadi belum ada statement apakah kemudian penetapan tersangkanya sah atau tidak. Pada prapit kedua inilah kami memulai untuk mempermasalahkan penetapan tersangka dan kami mulai dari penggunaan pasal 32 ayat 1. Kenapa kita cicil-cicil? Karena begini, prapit ini speedy trial, cepat sekali. Dan kemudian kita membuat misalnya replik itu hanya dikasih waktu 2 jam. Bisa bayangkan kalau materinya bejibun. Justru itu akan menyulitkan kemudian kita memberikan keyakinan kepada hakim bahwa apa yang kita argumentasikan itu benar. Karena itu kita cicil-cicil. Dan dengan mencicil cuma satu pasal ini, maka kita punya konsentrasi yang penuh untuk membuktikan bahwa penggunaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun itu tidak adequate dalam hal pemenuhan alat buktinya. Dalam hal pemenuhan minimal 2 alat bukti, baik itu saksi, ahli maupun surat. Nah, inilah yang kemudian kita sudah sampaikan dan kemudian kita sudah buktikan melalui saksi-saksi dan ahli yang kita hadirkan. Nah, sekarang kita tinggal challenge bagaimana nanti ahli dari pihak lawan, karena sepanjang yang kami tahu dari pengumuman tadi, mereka tidak mengajukan saksi. Artinya kalau mereka tidak mengajukan saksi, artinya mereka tidak bisa menyanggah saksi kami. Nanti ahlinya kita lihat apa ahli siapa yang akan dihadirkan oleh termohon, dalam hal ini penyidik Polda Metro, dan turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bung Refli. Bung Firman, apa kira-kira langkah strategis yang akan dilakukan oleh pihak Anda untuk bisa membantah dalil dari pihak kubu Roy Suryo? Terutama katanya publik juga menanti Jokowi yang akan datang langsung ke persidangan. Iya, maka tadi saya sampaikan terkait dengan ini kan tentu ini adalah penyidik, ya, dan kembali sebagaimana disampaikan sama rekan Refli, itu merupakan pokok perkara. Namun kalau kita berbicara mengenai kesiapan Pak Jokowi untuk hadir, kemarin dan hari ini pun kami baru dari Solo dan mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa Pak Jokowi siap hadir, baik dipanggil pada saat Bu Tifa maupun Mas Roy. Jadi Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini adalah forum yang terhormat untuk menyampaikan ijazah yang diduga sama rekan-rekan Pak Suryo dan Tifa, termasuk S1, SMA, SD dan SMP. Jadi saya pikir ini tinggal kita masuk dalam materi dan sama-sama kita buktikan dalam pokok perkara. Demikian. Bung Refli, pihak kepolisian sebelumnya juga sudah membantah ya bahwa mereka sudah memiliki bukti yang cukup dan juga tidak ada kesalahan dalam penetapan tersangka dari Roy Suryo. Bagaimana tanggapan Anda? Ya tentu saja mereka membantah, kan nggak mungkin mereka mengiyakan. Kalau mereka mengiyakan, mereka tidak akan limpahkan perkara ini ke jaksa penuntut umum, ya kan? Tidak mungkin P21. Jadi membantah itu adalah sebuah mekanisme normal. Dan memang tugasnya memang harus membantah, nggak mungkin juga membenarkan. Tetapi sekali lagi ya, kami sudah membuktikan dalam peradilan pertama, kami dimenangkan atau kami menang. Bahwa penetapan penggeledahan, penahanan, dan penangkapan itu tidak sah. Nah sekarang kami beranjak pada penetapan tersangka khusus menggunakan pasal 32 ayat 1. Jadi sekali lagi, penetapan tersangka adalah materi yang bisa dipermasalahkan di pra-peradilan. Dan presidennya ini putusan Budi Gunawan yang kemudian diadopsi melalui putusan MK dan terakhir kemudian tentu dengan KUHP yang baru ini. Jadi nanti kita tunggu saja bagaimana bantahan pihak termohon dalam hal ini penyidik dan turut termohon dalam ini jaksa untuk menanggapi apa yang sudah kami sampaikan melalui saksi dan ahli.
Karena Oke. kami yakin ya, kami jauh lebih siap dari mereka. Dan terbukti kita membuat replik, ya kan? Oke. Itu 30 halaman, mereka bikin 10 halaman dan tidak mau dibacakan. Itu menunjukkan mereka tidak sanggup, tidak kuat seperti kami yang dalam jangka waktu 2 jam kita bisa bikin replik 30 halaman. Oke, Bung Firman, Anda memiliki optimisme yang sama? Tentu, karena sekali lagi bahwa kalau kita berbicara apa yang disampaikan sama Bung Refli, itu adalah materi perkara. Dan apa yang disampaikan tadi, baik penyidik, juga disampaikan mengenai pelimpahan, begitu juga ada penetapan tersangka, itu tidak dipersoalkan, atau sah, seperti itu. Jadi saya pikir ini sudah masuk ke pokok perkara, lagi pula tadi yang disampaikan oleh rekan Refli adalah bicara masalah fakta dan ahli yang kesesuaiannya. Saya pikir itu kan kualitas-kualitas itu kan ya tentu masing-masing pihak akan masuk dalam pembuktian. Jadi ini udah masuk ke sana. Tidak mungkin menurut pemahaman kami itu dipaparkan di sini karena itu sudah masuk dalam materi. Saya rasa demikian. Oke, ada keterangan atau statement dari Pak Jokowi mungkin sudah ada 2 kali sidang pra-peradilan sampai dengan saat ini? Oh, beliau mencermati, beliau menyampaikan bahwa jika memang beliau diundang, beliau siap hadir untuk menyampaikan fakta-fakta, termasuk juga laporannya, termasuk juga memperlihatkan ijazah, baik ijazah yang sudah ada di jaksa penuntut umum yaitu SMA dan S1, begitu juga dengan ijazah SD dan SMP-nya. Saya rasa demikian. Oke, baik Bung Firman Pangaribuan dan juga Bung Refli, terima kasih atas... Tapi saya ingin menyanggah, itu bukan pokok perkara. Yang kami permasalahkan adalah sesuatu yang tidak terkait dengan benar atau salahnya tindakan Mas Roy. Yang kita permasalahkan adalah apakah tersedia minimal 2 alat bukti untuk menersangkakan Mas Roy. Dan itu adalah murni materi pra-peradilan. Kalau pemahaman kami 2 alat buktinya tersedia. Sudah menyimpan amunisi masing-masing begitu ya kurang lebih. Itu sebenarnya sama dengan pikiran penyidik. Oke, sayang sekali Bung Refli dan Bung Firman, kita pembahasan sebenarnya menarik, cuman waktu juga yang membatasi semua kita kali. Terima kasih Bung Refli, Bung Firman, salam sehat selalu. Terima kasih Bang Refli. Pemirsa, dinyatakan lengkap berkas perkara dan tersangka dugaan korupsi kuota haji Gus Yakut dilimpahkan ke Kejaksaan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo hadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah tersebut diambil Roy Suryo untuk menyanggah penetapan statusnya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyanggah penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam penetapan tersangka, apalagi terkait dengan tindakan merusak, menghilangkan atau mengubah dokumen elektronik orang lain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memastikan akan hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Tifa. Jokowi akan membawa serta seluruh ijazahnya.
Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus fitnah ijazah. Yakub mengungkap kepastian Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir langsung di sidang. Jokowi akan hadir di sidang di tahap pembuktian pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi juga memastikan akan membawa serta seluruh ijazahnya. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi Meskipun sudah memastikan hadir, namun waktu pasti akan bergantung pada pengaturan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kembali di Ani Sore, pemirsa, Bupati Nonaktif Pati Sudewo membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya menerima gratifikasi senilai 700 juta rupiah terkait proyek pembangunan jalur rel ganda Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Semarang, jaksa KPK juga mengungkap adanya fakta baru mengenai dugaan aliran dana kepada Gus Miftah. Sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi proyek pembangunan jalur rel ganda Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 12 saksi. Mereka terdiri dari rekanan proyek PT Mataram Inti Konstruksi, pejabat Kementerian Perhubungan bidang sarana dan prasarana, serta 4 terpidana dalam perkara korupsi proyek jalur rel ganda. Dalam keterangannya, terdakwa Sudewo membantah dakwaan jaksa yang menyebut dirinya menerima gratifikasi sebesar 700 juta rupiah dari Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi, Nur Widayat, terkait proyek pembangunan jalur rel ganda. Pak Nur Widayat menyanggah bahwa Pak Nur Widayat tidak pernah menerima uang 721 juta dari Pak Bernard, artinya saya juga tidak pernah menerima uang itu. Sementara itu, dari keterangan para saksi, Jaksa Penuntut Umum mengungkap adanya fakta baru yang belum muncul dalam persidangan sebelumnya. Salah satu saksi yang juga merupakan terpidana kasus korupsi proyek jalur rel ganda menerangkan pernah menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah kepada penceramah Gus Miftah. Dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta ya? 100 juta rupiah. Menanggapi hal itu, jaksa menyatakan akan melaporkan temuan itu kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti sesuai fakta yang terungkap di persidangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara kasus korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Jaksa Penuntut Umum. Gus Yakut segera menjalani persidangan usai dakwaan rampung. Yakut Khalil Qomas tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan pengawalan petugas, Gus Yakut digiring menuju ke dalam gedung guna menjalani pemeriksaan dan pelimpahan berkas kasus korupsi kuota haji. Ia tak memberikan banyak keterangan terkait pemeriksaannya hari ini dan hanya berharap bahwa kebenaran akan terungkap terkait kasus yang menjeratnya. Selain Gus Yakut, KPK telah menetapkan 3 tersangka dalam perkara korupsi kuota haji. Setelah menjalani proses selama kurang lebih 2,5 jam, Yakut Khalil Qomas keluar didampingi tim kuasa hukumnya. Yakut mengaku bersyukur karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21 dan menegaskan siap menghadapi proses persidangan.
Sementara itu, tim kuasa hukum Yakut menilai kebijakan pembagian kuota haji yang menjadi persoalan dalam perkara ini telah diatur dalam Memorandum of Understanding atau MOU dengan pihak Arab Saudi. Seluruh penjelasan telah disampaikan kepada penyidik dan akan dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Nanti di persidangan ya Mas ya, sabar. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah. Ya tadi Gus menyatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang mau diungkap? Ya apa yang belum terungkap nanti di persidangan ya. Maksudnya mau dibongkar atau gimana Gus? Nanti di persidangan ya Mas ya, sabar. Bedanya di sini sama persidangan. Dan pemirsa, ini sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan Anita Dewi. Halo Anita, ada informasi apa lagi di iNews sore kali ini? Halo, selamat sore Cikal. Tentunya iNews sore akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan lainnya di antaranya. Penyidik Polri serahkan dokumen kasus Jampitsus ke Kejaksaan. Allah, saya bersumpah bahwa saya Pihak Roy Suryo hadirkan saksi fakta dalam pra-peradilan jilid 2 terkait kasus tersangka. Kalau memang apakah saudara pernah ditanyakan oleh penyidik? Bayanan sepertinya rumput terbakar itu mulai menjalar di Tanah Gunung Wangun. Kebakaran hebat melanda lahan perbukitan Gunung Wangun, Kelurahan Mulia Hajar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin malam. Ini apinya semakin Kipas angin membuat api cepat merambat, membakar hamparan ilalang dan semak yang kering. Situasi pendinginan. Tugas mengerahkan 2 unit damkar ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman warga. Petugas sempat terkendala medan terjal menuju lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat kemarau menyengat semak yang kondisinya kering kerontang. Petugas mengimbau warga agar tidak sembarangan membuang puntung rokok yang memicu kebakaran lahan di tengah cuaca panas ekstrim. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah toko yang menjual spare part dan juga aksesoris mobil di Kota Medan terbakar. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk menjinakkan api. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah ruko yang menjual spare part dan aksesoris mobil di Jalan Semarang, Medan, Sumatera Utara. Api pertama kali terlihat di lantai 4 ruko di mana banyak bahan mudah terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 10 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan untuk mencapai sumber api di lantai atas. Tebalnya asap juga membuat petugas harus menggunakan pakaian khusus dan tabung oksigen. Setelah 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Ini tadi informasi di lantai 4. Lantai 4, kalau informasi dari pemilik rumah, itu mungkin ada bahan-bahan mudah terbakar atau karton, karena mungkin cuaca panas dan ada daerah terbuka dia, sehingga menyebabkan pemanasan terhadap karton atau mungkin bahan-bahan yang mudah terbakar. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan untuk penyebab pasti kebakaran. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban pedagang sayur di Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Pedagang mengamuk karena menilai sikap petugas ini arogan saat melakukan penertiban. Sejumlah pedagang sayur di Bekasi, Jawa Barat mengamuk ketika ditertibkan petugas Satpol PP. Petugas tetap memasukkan dagangan sayurnya ke dalam truk meski mendapat perlawanan dari para pemiliknya. Pedagang yang terkena razia tidak terima dagangan mereka disita. Selain menimbulkan kerugian, pedagang juga menilai petugas yang melakukan razia bersikap arogan.
Penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP Kota Bekasi mulai gencar dilakukan sejak 2 pekan terakhir. Pedagang yang berjualan di Jalan Insinyur Haji Juanda atau depan Pasar Baru Kota Bekasi menyebabkan jalan tertutup sehingga menimbulkan kemacetan. Pemerintah setempat telah berupaya menertibkan dengan merelokasi ratusan pedagang ke tempat lain. Namun karena alasan sepi pembeli, para pedagang akhirnya kembali membuka lapak di lokasi yang berpotensi mengganggu ketertiban. Mana bang? Pembelinya juga masih berkurang. Nah kalau abang sendiri sebagai pedagang kaki lima gini di pasar, sebenarnya setuju nggak sih direlokasi sebenarnya? Sebenarnya setuju aja, tapi pada tempatnya bang. Tempatnya kan kurang memadai di atas ya. Karena fasilitasnya kan masih kurang. Sejak 2 pekan terakhir ini, pihak Pemkot Bekasi melakukan relokasi para pedagang kaki lima di Jalan Juanda, Kota Bekasi ke area Pasar Baru. Hal ini dilakukan lantaran para pedagang yang berjualan selalu menutup jalan dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Pemirsa, 2 korban kasus pembakaran di Pondok Pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kedatangan korban untuk meminta perlindungan lantaran sebelumnya mendapat intervensi dari pihak Pondok Pesantren. Didampingi oleh kuasa hukum, 2 korban pembakaran bersama keluarga mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Selasa siang. Kedatangan korban di LPSK juga didampingi anggota DPR RI Komisi 13 Rike Diah Pitaloka, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, serta pihak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Kuasa hukum korban mengaku kasus yang terjadi pada Desember 2025 dan baru terekspos pada Juni 2026 lantaran adanya intervensi dari pihak pondok pesantren. Pihak Ponpes melarang korban untuk lapor polisi dan berbicara ke media. Ini dari kuasa hukum 2 korban yang masih hidup datang ke LPSK. Pertama memang kami minta perlindungan karena ini adalah khususnya anak dengan banyaknya pemberitaan yang simpang siur ini. Memang kita berharap negara yang hadir untuk melakukan perlindungan. Mulai dari hari ini Polda NTB kemudian melakukan joint investigasi bersama Polres Lombok Tengah untuk memaksimalkan langkah penyidikan sampai tuntasnya penanganan perkara. Dan dalam prosesnya kami sangat membutuhkan sinergi dari kelembagaan kementerian terkait untuk memastikan agar situasi korban dan keluarganya baik dalam rangka proses penyidikan yang akan berjalan. LPSK sudah menunjuk tim untuk dilakukan perlindungan secara darurat, dan saat ini korban juga sedang menjalani asesmen medis. Kasus dugaan pembakaran santri di Pondok Pesantren Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi, Lombok Tengah, NTB terjadi 13 Desember 2025. Peristiwa itu membuat 1 santri meninggal dunia dan 2 lainnya luka berat. Polres Lombok Tengah menetapkan 2 tersangka yang merupakan kakak kelas korban berinisial MR dan pimpinan Pondok Pesantren. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kasus hukum pembakaran anaknya yang tak kunjung berkembang, orang tua santri asal Lombok Tengah yang menjadi korban pembakaran di Pondok Pesantren temui anggota DPR RI Komisi 3 di Jakarta. Korban meninggal setelah mendapatkan penganiayaan dibakar hidup-hidup pada bulan November 2025 lalu. Bulan November lalu, sebuah pesantren di Lombok Tengah gempar karena adanya kasus pembakaran 3 santri. Naas, 1 dari 3 santri meninggal dunia telah menderita luka bakar sebesar 80%. Orang tua korban yang melaporkan ke polisi menilai kasusnya tidak berkembang, sehingga bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan anggota DPR RI. Selasa siang, orang tua korban akhirnya melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Biarkan kasus kematian anak saya Sahril Sobirin menguap
dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran, dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara. Syahril diduga menjadi salah satu dari 3 korban pembakaran oleh kakak kelasnya pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melaporkan ke polisi, tetapi keluarga pelaku pembakaran menawarkan surat perdamaian. Selain ke DPR RI, ibu korban pun meminta bantuan ke Presiden Republik Indonesia melalui surat terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang jadi tersangka kasus santri bakar temannya di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kedua tersangka ini merupakan pemimpin pesantren dan juga santri yang membakar keempat temannya hingga salah satunya meninggal dunia. Polresta Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tetapkan 2 tersangka dalam kasus santri bakar santri di Desa Aikdare, Kecamatan Batu Kliang. Dalam konferensi pers di Polda Nusa Tenggara Barat, pemimpin pesantren dan santri yang membakar keempat temannya menjadi tersangka. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah polisi mengantongi alat bukti cukup melalui serangkaian penyelidikan, mulai dari pemeriksaan terhadap 20 saksi, olah tempat kejadian perkara, hingga hasil visum rekam medis korban. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya belum ditahan karena santri MR masih di bawah umur dan baru dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes sedang dalam keadaan tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR. Kemudian khusus tersangka anak, penyidik telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Babas berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Yang bersangkutan masih berstatus pelajar, bersikap kooperatif, serta memperhatikan prinsip perlindungan anak, maka dikenakan wajib lapor selama proses hukum berlangsung. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin. Polisi mengungkapkan kasus santri bakar santri ini terjadi pada 13 Desember 2025. Namun polisi baru melakukan penyelidikan sejak awal Juni 2026 lantaran para korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut. Akibat peristiwa ini, 1 santri meninggal karena luka bakar parah, sementara 3 santri lainnya luka-luka. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Proses evakuasi jembatan penyeberangan orang atau JPO yang rusak akibat ditabrak truk pengangkut alat berat dilakukan Selasa siang. Petugas mengerahkan 2 truk krain dan menutup sementara arus lalu lintas demi kelancaran proses evakuasi. Proses evakuasi jembatan penyeberangan orang yang berada di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan dimulai pukul 11 siang dengan mengerahkan 2 truk krain. Pada tahap awal, petugas melakukan penahanan badan tangga JPO menggunakan tali pengangkat agar struktur tetap stabil. Setelah itu, truk yang menabrak JPO berhasil dipindahkan dari posisi awal. Tahap berikutnya dilakukan pemotongan tiang penyangga jembatan agar bagian JPO yang rusak dapat diangkat dengan lebih mudah dan aman. Seluruh rangkaian evakuasi berlangsung hingga Selasa sore, mengingat kondisi konstruksi JPO yang mengalami kerusakan cukup parah. Dari Jakarta, Indira Utomo, Leman, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifa di Jalan Tendean, Jakarta. Selamat sore, Hadisti.
Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah proses evakuasi masih berlangsung? Hadisti. Ya, selamat sore Anita dan juga pemirsa. Untuk proses evakuasi dan juga pembongkaran JPO atau jembatan penyeberangan orang yang berada di Jalan Kapten Tendean hingga saat ini masih berlangsung. Namun untuk proses pembongkaran ini sudah hampir rampung dilakukan atau hampir selesai. Nah, dapat dilihat bersama Anita dan juga pemirsa di sisi sana ini terlihat petugas dari Dinas Bina Marga melakukan proses pembongkaran, memotong kerangka atau badan jembatan yang sudah berhasil dirobohkan. Nah, meski begitu untuk kondisi lalu lintas tadi kedua arah ini sempat ditutup, baik itu yang menuju ke arah Blok M maupun yang menuju ke arah Pancoran. Namun tadi sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, lalu lintas yang menuju ke arah Pancoran ini sudah dibuka kembali sehingga dapat dilalui atau digunakan oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, untuk yang menuju ke arah Blok M hingga saat ini masih ditutup secara total, sehingga bagi pengendara yang akan menggunakan jalan ataupun jalur ini dihimbau untuk mencari alternatif jalan lain seperti underpass Mampang. Dan untuk kondisi jembatan penyeberangan yang terdampak imbas di tabrak atau dihantam oleh truk yang juga mengangkut angkutan berat pada dini hari tadi. Ini kondisinya rusak parah, bahkan sebelum dibongkar pun sudah terlihat hampir roboh dan pintunya tidak dapat digunakan sama sekali. Dan kalau untuk truk yang tabrak jembatan tersebut saat ini juga sudah dievakuasi bersama dengan sopir yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Dan untuk proses pembongkaran saat ini masih berlangsung ditangani oleh Dinas Bina Marga dan juga terlihat menggunakan sejumlah alat berat. Setidaknya ada 2 hingga 3 alat berat yang digunakan secara bersamaan untuk proses pembongkarannya, seperti proses pemotongan kerangka atau badan jembatan, kemudian mengangkut hingga dipindahkan untuk proses evakuasinya. Dan untuk lalu lintas hingga saat ini masih satu jalur yang dibuka, yakni yang menuju ke arah Pancoran. Namun untuk yang menuju ke arah Blok M hingga saat ini masih ditutup secara total, dan dihimbau kepada pengguna ini untuk tetap mengupdate informasi dan kemudian mencari alternatif jalan lain untuk menuju ke arah Blok M seperti melewati underpass Mampang. Anita. Terima kasih Hadisti Nur Arifah, selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, Jaksa KPK ungkap ada dugaan aliran dana kepada Gus Miftah dalam sidang Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang. Informasinya usai jeda, tetaplah di Ayu Sore. Kembali di Ayu Sore pemirsa, Bupati Nonaktif Pati Sudewo membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya menerima gratifikasi senilai 700 juta rupiah terkait dengan proyek pembangunan jalur rel ganda Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Semarang, jaksa KPK juga mengungkap adanya fakta baru mengenai dugaan aliran dana kepada Gus Miftah. Sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi proyek pembangunan jalur rel ganda Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 12 saksi. Mereka terdiri dari rekanan proyek PT Mataram Inti Konstruksi, pejabat Kementerian Perhubungan bidang sarana dan prasarana, serta 4 terpidana dalam perkara korupsi proyek jalur rel ganda. Dalam keterangannya, terdakwa Sudewo membantah dakwaan jaksa yang menyebut dirinya menerima gratifikasi sebesar 700 juta rupiah dari Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi, Nur Widayat, terkait proyek pembangunan jalur rel ganda. Pak Nur Widayat menyanggah bahwa Pak Nur Widayat tidak pernah menerima uang 721 juta dari Pak Bernat, artinya saya juga tidak pernah menerima uang itu. Sementara itu, dari keterangan para saksi, Jaksa Penuntut Umum mengungkap adanya fakta baru yang belum muncul dalam persidangan sebelumnya. Salah satu saksi yang juga merupakan terpidana kasus korupsi proyek jalur rel ganda menerangkan pernah menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah kepada penceramah Gus Miftah.
Dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta ya? 100 juta rupiah. Menanggapi hal itu, jaksa menyatakan akan melaporkan temuan itu kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti sesuai fakta yang terungkap di persidangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami adanya aliran dana ke Gus Miftah sebesar 100 juta rupiah. KPK juga akan mengusut dugaan perbuatan melawan hukum terkait dengan aliran uang tersebut. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah, ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara kasus korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ke Jaksa Penuntut Umum. Gus Yakut ini segera menjalani persidangan usai dakwaan rampung. Yakut Khalil Qaumas tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan pengawalan petugas, Gus Yakut digiring menuju ke dalam gedung guna menjalani pemeriksaan dan juga pelimpahan berkas kasus korupsi kuota haji. Ia tidak memberikan banyak keterangan terkait dengan pemeriksaannya hari ini dan hanya berharap bahwa kebenaran akan terungkap terkait dengan kasus yang menjeratnya. Selain Gus Yakut, KPK juga telah menetapkan 3 tersangka dalam perkara korupsi kuota haji. Setelah menjalani proses selama kurang lebih 2,5 jam, Yakut Khalil Qaumas ini keluar didampingi tim kuasa hukumnya. Yakut mengaku bersyukur karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21 dan menegaskan siap menghadapi proses persidangan. Sementara itu, tim kuasa hukum Yakut menilai kebijakan pembagian kuota haji yang menjadi persoalan dalam perkara ini telah diatur dalam Memorandum of Understanding atau MOU dengan pihak Arab Saudi. Seluruh penjelasan telah disampaikan kepada penyidik dan akan dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Udah P21 hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah. Ya, tadi Gus menyatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang mau diungkap? Ya, apa yang belum terungkap nanti di persidangan ya. Maksudnya mau dibongkar atau gimana, Gus? Nanti di persidangan ya, Mas ya. Sabar. Pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo hadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo untuk menggagahkan atau penetapan statusnya ini sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyanggah penetapan status tersangkanya menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah, enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan, dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri.
Jangan dia buktinya cuman mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh, tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam penetapan tersangka, apalagi terkait dengan tindakan merusak, menghilangkan atau mengubah dokumen elektronik orang lain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memastikan akan hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Tifa. Jokowi akan membawa serta seluruh ijazahnya. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus fitnah ijazah. Yakub mengungkap kepastian Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir langsung di sidang. Jokowi akan hadir di sidang di tahap pembuktian pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi juga memastikan akan membawa serta seluruh ijazahnya. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi meskipun sudah memastikan hadir, namun waktu pasti akan bergantung pada pengaturan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, duel dua raksasa Eropa akan tersaji di babak semifinal Piala Dunia 2026, yakni Prancis kontra Spanyol. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di iNews Sore. Selain yakin ada tersangka baru, ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar meyakini ada aktor intelektual di balik mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut diyakini dari besarnya nilai barang bukti yang ditemukan. Kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah membuat publik terhenyak. Bagaimana tidak, sosok yang seharusnya memberantas korupsi justru menjadi aktor pelaku korupsi. Tidak main-main, Febri terlibat dalam 3 kasus korupsi besar yang sudah diselidiki sejak 2018. Pertanyaannya, apakah Febri berperan sebagai aktor tunggal atau ada jaringan hitam dalam lingkaran mega korupsi ini? Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut sangat mustahil ex-Jampitsus itu bermain kotor sendirian. Kemungkinan besar ada aktor intelektual yang bertugas mengendalikan tangan Febri. Fikar juga yakin tersangka dalam mega korupsi ini akan terus bertambah. Ia mendesak Kejagung membongkar seluruh jaringan hitam di balik kasus yang menjerat mantan Jampitsusnya. Tetapi sangat mungkin juga umpamanya ada pengendali lain. Nah, pengendali itu bisa bersifat struktural karena jabatan, bisa juga karena hubungan bisnisnya, hubungan uangnya, ya, hubungan ekonomisnya. Ya, orang ini bisa mengatur Febri dari luar, umpamanya karena kemampuan ekonominya, ya, mengendalikan Febri. Nah, jadi sangat mungkin intelektual dader itu berkembang kedua arah itu. Sementara itu, menurut Kejagung, setelah menerima penyerahan administrasi dari polisi, saat ini Kejagung masih fokus meneliti barang bukti yang diterimanya. Ya, ini kan kita dulu belum menerima sepenuhnya. Baik itu barang bukti kan sudah teliti, barang buktinya kan cukup banyak tuh. Yang jelas nanti kita harus sesuai dengan hukum acara. Apalagi kan kebetulan yang disangkakan ini kan penegak hukum, kita juga harus hati-hati. Don Rito dan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 mega korupsi, yakni pengadaan batu bara untuk PLN, korupsi di PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi sudah menggeledah 13 lokasi. Yang menggemparkan, dari rumah Febri di Sentul, Jawa Barat, polisi menemukan 74 kg emas batang dan uang tunai 476 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan penanganan perkara terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus berjalan sesuai kaidah hukum tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan keadilan. Ia juga yakin Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap masalah ini dan sudah mengambil langkah yang tepat. Kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Tidak, saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan, dan melimpahkan ke Kejaksaan walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja, memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang. Bantah rivalitas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo temui Panglima TNI dan Jaksa Agung. Safari Kapolri ke Panglima TNI dan Jaksa Agung nantinya akan diteruskan hingga tingkat daerah. Pasca ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU. Dalam sehari, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi dua institusi, Mabes TNI dan Kejaksaan Agung. Berbagai spekulasi sempat muncul terkait hubungan ketiga instansi ini yang diduga sempat memanas saat Kortas Tipikor Polri menyidik dan menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Senin pagi, Kapolri bersama jajaran Korps Bayangkara menyambangi Mabes TNI untuk bertemu dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto beserta jajarannya. Rombongan Korps Bayangkara kemudian melanjutkan ke Kejaksaan Agung disambut Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pertemuan ini membantah rivalitas ketiga institusi. Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri, kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Nantinya pertemuan ketiga institusi ini akan dilanjutkan hingga tingkat daerah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Komisi 3 DPR pun menjawab proses penyusunan undang-undang tengah dipercepat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya ditelusuri, namun tuntutan untuk disita juga muncul dengan payung hukum yang paling kuat, yakni RUU Perampasan Aset yang harus segera disahkan DPR. Sayangnya sejak wacana usulan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor. Belakangan justru muncul isu jika DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pun membantah. Menurutnya isu tersebut adalah hoaks dan DPR justru tengah mempercepat proses penyusunan undang-undang. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, ada hoaks yang beredar ya bahwa
DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal undang-undang perampasan aset ya. Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan di undang-undang yang lain ya, dalam kurun waktu hanya 2-3 minggu kemarin. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa ya pengalihan undang-undang ini dari inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Banyak pihak ya, ada 20 pihak yang sudah memberikan atensi, memberikan aspirasi. Kita semalam ya diputuskan bahwa kita akan mengundang ya para akademisi hukum ya dari seluruh fakultas hukum ya, dari sebagian besar yang bersedia ya di seluruh Indonesia. Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar dengan temuan uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, ex-Jampitsus Febri Ardiansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI membantah isu yang menyebut bahwa lembaganya menolak pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. DPR justru menargetkan RUU perampasan aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. Bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Sidang pra-peradilan Roy Suryo hadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Nantikan informasinya usai jeda. Ya pemirsa, ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah bisa menang dalam pra-peradilan karena penetapan status yang dilakukan tidak melalui proses pemeriksaan. Menjawab sentilan Mahfud MD, Komisi 3 DPR siap mengundang Mahfud MD untuk mendengar pandangannya. Penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Ardiansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD menemukan celah hukum dalam kasus Febri Ardiansyah. Mahfud menilai yang dilakukan Polri ke Kejaksaan Agung merupakan pengalihan dan mekanisme ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Tak hanya satu, Mahfud juga menyebut ada 3 skenario yang mungkin terjadi dalam kasus ini. Tersangka Febri Ardiansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan,
bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas, atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Menjawab kecemasan Mahfud MD, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan soal penyerahan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Komisi 3 DPR berencana mendengar langsung masukan dari Mahfud MD terkait kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya. Kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud, ya kami akan dengar pendapat beliau. Itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Bareskrim Korps ke institusi lain, kejaksaan. Kita soal melanggar nggak melanggar KUHP, kita tunggu masukan. Selain mengungkapkan celah kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Mahfud MD juga menilai hukuman yang pantas untuk Febri adalah mati atau penjara seumur hidup jika memang terbukti bersalah. Tim Liputan iNews melaporkan.